sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustadz, para hujjaj, hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca tadi, zikir-zikir dan wirid, serta apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang melanjutkan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tepatnya sampai pada ayat 173 sekarang. Di ayat-ayat sebelumnya ini Allah menyinggung tentang makanan-makanan yang memang diperbolehkan oleh Allah. Di antaranya makanan-makanan yang diperbolehkan oleh Allah, artinya orang-orang kafir itu jangan mengada-ngada, jangan bikin-bikin bahwa ada sapi atau ada unta yang memang itu dipersembahkan untuk berhala dan dia tidak boleh dimakan. Seperti bahirah di pembahasan yang lalu. Bahirah itu unta yang dinadarkan susunya. Jadi karena sudah dinadarkan maka nggak boleh diapa-apain. Sampai mati tua itu mubazir, nggak diapa-apain tuh onta. Ada yang namanya wasilah. Wasilah itu onta yang memang sejak dia perawan, kemudian dikawinin, itu onta keluar anaknya perempuan lagi, keluar perempuan lagi, terus keluar perempuan lagi, maka ini sampai 3 kali, maka ini onta bukan sembarang onta, nggak boleh dimakan juga, namanya wasilah. Padahal mah boleh-boleh aja itu. Nah ini rekayasa, ini bikin-bikin, ini adalah orang kafir mengada-ngada tentang apa yang dihalalkan oleh Allah. Oleh karenanya di ayat berikut ini ditegaskan oleh Allah, qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Innama harrama alaikum, sesungguhnya dia Allah hanyalah mengharamkan alaikum atas engkau al maitata, bangkai. Innama itu disebut dengan adatul hasr atau adat untuk meringkas atau menghususkan sesuatu. Kalau disebutkan innama harrama alaikum, itu artinya Allah mengharamkan hanya bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi dan seterusnya. Hanya itu namanya adatul hasr. Kalau ada innama ini berarti ada yang dikhususkan, ada yang diringkas, adalah sesuatu tertentu yang memang Allah khususkan. Hanya ini saja yang Allah haramkan, itu maksudnya. Kalau ada innama seperti misalnya dalam hadis Rasulullah itu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, hanya untuk menyempurnakan, namanya hasr. Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu hanyalah Tuhan satu, jadi jangan sembah Tuhan banyak, namanya adatul hasr.
Ada banyak dalam Al-Quran dan juga dalam kalam Arab tentang adatul hasr ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah ketika dia menghendaki sesuatu hanya tinggal mengucap kun fayakun, maka adalah sesuatu yang Allah kehendaki itu. Hanya tinggal mengucap begitu aja, kun maka jadilah. Namanya adatul hasr. Begitu juga dalam pembahasan tentang makanan yang diharamkan. Jangan mengada-ngada, itu orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai. Bangkai maksudnya aklaha, Allah mengharamkan makan bangkai. Wal intifa'a biha, dan juga ngambil manfaat dengan maitah, dengan bangkai. Wa hiyallati matat ala ghairi dzakatin. Bangkai yang dimaksud di sini adalah hewan yang mati dengan tanpa sembelihan syar'i maksudnya. Ammas samaku, adapun ikan, wal jarodu, dan belalang. Orang Jawa nyebutinnya lawak walang. Wal jarodu dan walang. Kata santrinya, kiai salah, dan lawang walang kiai. Lawang tahu Pak? Pintu. Wal jarodu dan lawang. Walang kiai, iya maksudnya lawang, walang nemplok di walang gitu. Maksudnya ada belalang nemplok di pintu maksudnya. Kiai seri aja ogah. Fahuma khorijani anhuma, maka dua ini, ikan dan belalang ini keluar anhuma darinya, bistikhraji bistisna'i syar'i, dengan pengecualian syara', ka khurujit tihali wa minad dami, seperti keluarnya limpa minad dami dari darah. Ada pengecualian memang. Pertama yang Allah haramkan itu adalah bangkai. Bangkai itu segala binatang yang memang tidak disembelih, segala binatang yang memang tidak disembelih secara syar'i. Binatang yang tidak disembelih secara syar'i itu disebut bangkai. Boleh jadi itu binatang sebenarnya binatang halal. Kambing, sapi, onta, itu semua binatang halal. Tapi dia disembelihnya bukan secara syar'i. Bagaimana disembelihnya? Matinya bukan secara syar'i. Bagaimana? Matinya ketabrak misalnya. Atau dia mati bertengkar sama temennya, digebugin, dia berantem, yang satu mati. Nah ini nggak boleh, termasuk maitah, termasuk bangkai. Bangkai ini haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian mengambil manfaat dari bangkai itu bagaimana? Mengambil manfaat dari bangkai selama dia bangkainya adalah bangkai yang bisa dimakan, seperti onta dan lain sebagainya, itu binatang-binatang yang disebut dengan al-an'am, kadang-kadang binatang ternak. Maka kalaupun dia berupa bangkai masih bisa kita mengambil manfaatnya. Kulitnya misalnya ini boleh kita samak, kulitnya boleh kita samak, boleh jadiin beduk, boleh juga dijadiin alas buat duduknya kiai. Dari korban tahun 70 sampai sekarang nggak ganti-ganti itu, sampai pada ledes semuanya. Itu diambil manfaatnya, karena kulit binatang yang mati, misalnya dia matinya karena sakit, ini masih tetap bisa dimanfaatkan daripada mubazir, maka boleh diambil manfaat. Caranya bagaimana? Dengan disamak. Dengan disamak boleh. Ini kalau binatangnya binatang yang memang boleh dimakan, atau binatang yang asalnya binatang halal, asalnya binatang yang halal. Kemudian yang kedua yang termasuk binatang yang mati tidak secara syar'i adalah binatang-binatang yang memang tidak boleh dimakan. Ada anjing misalnya, anjing disembelih secara syar'i. Meskipun disembelih secara syar'i tetap hukumnya bangkai, dia tidak boleh dimakan. Ada pengecualian di sini, memang pengecualian yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dikutip di sini oleh Syekh Nawawi Banten, yaitu pengecualian dari bangkai-bangkai semua itu. Yang dikecualikan adalah ikan dan belalang. Untuk binatang-binatang yang matinya tidak disembelih, ikan boleh. Ikan ini mati begitu aja boleh. Begitu juga belalang, nggak usah disembelih. Sembelihnya juga bingung, ngongkosin yang motong berapa itu. Terus ikan juga mau dicari mana mari hulkum ya, ada tenggorokan, kerongkongan yang sebelah mana juga kan susah. Nah maka binatang-binatang air, binatang-binatang laut seperti ikan ini walaupun mati begitu aja boleh, halal hukumnya, bukan bangkai. Begitu juga belalang, bukan bangkai, dia boleh. Ini pengecualian. Termasuk juga pengecualian yaitu darah. Ya, darah di sini
disebutkan oleh Syekh Banten ini tihal ya. Tihal di sini limpa. Sabda Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai adalah ikan dan belalang. 2 darah yaitu al-kabid wattihal. Kabid itu hati saudara, hati. Jadi bukan hati yang kolbun, bukan. Kalau kolbun itu kan manajemen kolbu ya ada ya. Manajemen kolbu itu hati rohani itu namanya hati nurani. Kalau begitu itu hati yang nggak kelihatan, abstrak, itu namanya kolb bahasa Arabnya. Tapi kolb juga punya punya arti juga dalam sisi organ tubuh. Kolb itu, kalau yang disebut kolb, maka kolb itu jantung. Kolb itu jantung. Nah, satu lagi kabid. Kabid itu apa? Kabid itu hati. Hati itu kalau dokter barangkali sebutannya lever. Nah, itu lever. Nah, ini bukan hati-hati yang kita maksud, hati yang abstrak itu bukan. Bukan manajemen kolbu. Bukan juga yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu apa? Hati-hati bang. Ya. Itu kan nggak kelihatan. Mana hati-hatinya? Nggak ada hatinya, itu bukan. Hati-hati yang lever itu. Hati yang kayak darah membeku itu dalam hewan namanya kabid. Nah, di sini ada tihal. Tihal itu limpa. Limpa itu enak. Kalau digoreng juga enak itu limpa. Ini juga pengecualian. Hati dan limpa ini diperbolehkan atau hukumnya halal, boleh kita konsumsi, boleh kita makan. Kemudian yang berikutnya waddama. Waddama dan darah. Darah di sini sebagaimana ada dalam surah lain. La'al-shawab itu surah Al-Maidah. Damam masfuha. Maksudnya darah di sini adalah darah yang dibekukan, darah yang ditumpahkan kemudian dibiarkan dibekukan, seperti dideh. Kalau orang Jawa bilang, kalau kita marus namanya, itu nggak boleh darah. Walahmal khinzir, dan juga daging babi. Ai jami'a ajzaihi, maksudnya seluruh anggota dari khinzir, seluruh anggota badannya. Wa innama khussa atau khassa al-lahma, sesungguhnya Allah hanya menghususkan al-lahma, akan dagingnya babi, li'annahu al-maqsud bil akli, karena sesungguhnya daging itu adalah yang pasti, yang dituju bil akli, untuk dimakan. Yang kenapa disebutkan di sini daging saja, enggak tulangnya, enggak kulitnya? Karena memang biasanya orang itu ambilkan dagingnya. Maka muanya dari babi itu hukumnya haram. Ya, baik jeroannya juga. Ini kan bukan daging, Ustaz, jeroan, haram juga, sama aja. Semuanya hukumnya yang ada anggota badan yang ada dari babi itu hukumnya haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa ma uhilla, dan hewan-hewan uhilla yang diteriakkan. Asalnya uhilla itu teriak. Jadi kalau ada istahalla, yastahilu istihlal, itu adalah suara pertama kali. Makanya ada itu sampai bara'atul istihlal. Itu artinya suara pertama kali. Istihlal, istahalla, teriakan pertama kali seorang bayi. Begitu juga teriakan kadang-kadang disebut dengan ihlal, disebutkan dengan ihlal. Binatang yang diteriakkan apa bihi, binatang tersebut li ghairillahi, karena selain Allah. Maksudnya disembelih. Dulu orang-orang kafir, saudara, itu ketika menyembelih binatang, dia teriak, dia mengangkat suara keras-keras untuk berhala-berhalanya, untuk sesembahan-sesembahannya. Ini juga termasuk yang haram hukumnya, binatang yang disembelih dengan diteriakkan nama-nama selain Allah, li ghairillah, maksudnya untuk selain Allah. Fama mausulun wa bihi naibul fa'ili. Maknya ma mausul, kemudian bihi di sini jadi naibul fa'ilnya uhilla. Wal ba'u bi ma'na fi ma hadfi mudhafin. Ba'nya ini dengan manafi, ai wa ma uhilla fihi. Maknanya yang lebih jelasnya seperti ini, wa ma siha fi dzabhihi li ghairillah. Wa ma, dan binatang, siha yang diteriakkan, fi dzabhihi, menyembelihnya, li ghairillahi, karena selain Allah. Wal kufaru yarfa'una sauta li alihatihim min dzabhi. Orang-orang kafir dulu itu mengangkat suara mereka, berteriak li alihatihim, untuk Tuhan-Tuhan mereka, inda dzabhi, ketika menyembelih. Semua sesembelihan yang ditujukan dengan menyebutkan nama selain Allah, maka hukumnya haram. Wa qala Rabi bin Anas wa Ibnu Zaid, wal ma'na wa ma dzukira alaihi ghairu bismillah.
dan hewan-hewan yang disebutkan alaihi atasnya siapa ghairusmullahi selain nama Allah, wa ala hadza maka atas pendapat ini fagairullahi maka lafaz ghairullah naibul fa'ili jadi naibul fa'il, wal lamu silatun dan lam menjadi silahnya. Qaulal ulama'u titik sampai di situ. Jadi boleh kita sebutkan li ghairillah itu sebagai naibul fa'il. Semua binatang yang binatang tersebut disembelih karena selain Allah, atau bisa juga semua binatang yang disembelih selain Allah dalam penyembelihannya. Nah, ini punya arti atau punya makna hadirin. Semua binatang yang disembelih dengan menyebutkan nama selain Allah maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Bagaimana kalau tidak menyebutkan apa-apa, dimutlakkan saja, mutlak, dia nggak nyebut apa-apa, dia nggak nyebut nama Allah juga, tapi nggak menyebut nama selain Allah juga, mutlak nyembelih begitu aja. Bagaimana? Halal hukumnya, halal, karena dalam rukun atau dalam rukun menyembelih itu menyebut nama Allah juga hukumnya tidak wajib, nggak wajib hukumnya. Menghadap kiblat juga hukumnya tidak wajib. Asal yang nyembelihnya muslim udah halal aja udah. Walaupun tidak menyebut nama Allah. Asal jangan sebut nama lain. Nyembelih ayam misalnya nyebutnya nama bosnya nggak boleh. Nyembelih sapi yang disebut nama mantu, nama pembantunya atau nama besannya nggak boleh pokoknya. Yang disebutkan nama selain Allah nggak boleh. Jadi kalau mutlak tidak disebutkan nama Allah juga, tidak disebutkan nama yang lain, tetap halal hukumnya. Kemudian famanitturra ghairu bagin. Famanittur waqala ulama ya. Waqala ulama berkata ulama lau anna musliman dzabaha dzabihatan. Jika seorang muslim menyembelih satu penyembelihan wa qasada bidzabiha dan dia bermaksud dengan penyembelihan itu at-taqarruba ila ghairillah, mendekatkan diri kepada selain Allah, soro murtaddan, maka jadilah muslim itu murtaddan, orang murtad. Wa dzabihatuhu dan sembelihannya si murtad ini, si muslim ini, dzabihatu murtaddin adalah sembelihannya orang murtad. Ada orang muslim dia menyembelih tapi dia berniat dengan penyembelihan itu mendekatkan diri kepada si anu, mendekatkan diri kepada si fulan, maka itu murtad seketika itu juga. Na'udzubillah. Kemudian sembelihannya sembelihan murtad. Bagaimana sembelihan murtad? Ya haram kita makan dia, nggak boleh. Udah langsung ya kontan jadi haram juga. Famaniturra maka siapa orang uturra yang terpaksa, yang terdesak, ai ahwaja ila aklima dzukira, maksudnya dia sangat membutuhkan kepada makan apa yang tadi disebutkan, bangkai, kemudian babi, kemudian sesuatu yang disembelih tapi bukan untuk Allah, disebutkan namanya bukan untuk Allah, tapi dia makannya terpaksa, bi'annahu asabahu, sekiranya mengenai akan orang tersebut apa ju'un syadidun, lapar yang sangat, walam yajid halalan, dan dia tidak menemukan makanan halal, yasuddu bihi ar-ramaqo, yang dia bisa menutup dengan makanan halal tersebut ar-ramaqo akan hidup terakhirnya, maksudnya untuk menyambung hidup, au ukriha, atau dia dipaksa ala tanawuli dzalika, untuk mengkonsumsi itu, untuk makan itu. Siapa yang terpaksa? Ghairu bagin, selain orang yang mencari kelezatan, ay ghairu talibil lilladzati, selain orang yang mencari kelezatan, wala adin, dan orang yang melampaui batas, ay mutajawizin saddal ju'ati, yaitu orang yang melewati saddal ju'ati akan batas laparnya, kama nukila anil Hasan wa Qatadah wa Rabi, sebagaimana keterangan yang dinukil dari Al Hasan Al Basri. Kalau ada Al Hasan dimutlakan itu pasti Hasan Al Basri, dan Qatadah dan Rabi, wa Mujahid wa Ibnu Zaid. Wakilah, dan dikatakan yang dimaksud dengan ghairu bagin itu ghairu bagin alal wali, yaitu orang yang tidak menentang alal wali kepada penguasa, wala adin alal muslimin, dan tidak orang yang melawan atau orang yang berperang memusuhi alal muslimin atas orang-orang muslim, biqot'it tariqi, dengan begal, dengan motong jalan, maksudnya begal, merampas. Wala hadza, maka atas ini la yubahu lil asi, tidaklah boleh
untuk orang yang maksiat bisafari dengan perjalanannya tidak diperbolehkan meskipun terdesak untuk orang yang maksiat dalam perjalanannya. Wa huwa dhahiru madhhabi Syafi'i. Ini adalah zahirnya madhab Imam Syafi'i wa qauli Ahmad rahimahumullah dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah, semoga merahmati akan keduanya siapa Allah. Kalau terpaksa ada orang dia dalam perjalanan tidak menemukan makanan apa-apa, adanya babi masih anakan lagi, dagingnya masih empuk. Itu kira-kira kalau dia nggak makan mati dia, nggak ada makanan yang lain lagi, mati. Ya sudah bihir romak, pokoknya dia nggak ada makanan lagi, cuma itu aja, maka boleh yang seperti itu. Ambah nggak boleh nih. Fala ithma alaih. Nama gak boleh. Ini jawabnya di sini. Fala ithma alaih, maka tidak ada dosa alaihi atas orang yang terpaksa fi akli ma dzukira, atas segala sesuatu yang disebutkan tadi. Boleh. Atau kondisi lainnya, dia sebenarnya bisa makan makanan halal tapi dipaksa, ukriha, dipaksa dia harus makan itu. Dipaksa, kalau nggak makan dibunuh. Bisa hilang nyawa dia. Maka ini termasuk fala ithma alaih, termasuk yang tidak dosa, boleh. Catatannya di sini jangan goirobagin tadi yang Ustaz Nasir bilang, nambah goiri tolibin liladati, nyari lezat. Orang itu kalau makan saudara, ada yang memang buat nutup lapar aja, ada yang memang buat cari enak. Kalau yang buat nutup lapar aja, ini yang diperbolehkan nih, terpaksa atau dipaksa sama orang. Nah, dipaksa atau dia buat nutup lapar aja. Kalau nggak makan, lapar dan bahaya buat kelangsungan hidup dia. Namanya makan untuk nutup lapar atau nyambung hidup. Ada yang makan bukan untuk nyambung hidup, tapi emang dia cari keenakan. Dia pengen tahu rasanya gimana ini. Kalau celeng, kalau babi hutan rasanya gimana, pengen tahu, padahal ada makanan lain, tapi dia tolibin liladdah, dia cari kelezatan. Ini yang nggak boleh. Atau dia memang melampaui batas kenyang, ya kira-kira udah sepiring mah cukup, nambah. Nah, ini nggak boleh. Baru nambah satu. Mesennya separoh, namanya satu. Itu udah lewat itu. Udah kelewatan. Wala adin, ini jangan kelewatan. Nah, kalau yang kelewatan itu tadi kata Ustaz Rifai, mesen separoh, nambahnya satu, kelewatan. Ini kaul tafsir menurut Imam Hasan Basri dan beberapa imam lainnya. Ada juga yang mengatakan di sini yang dimaksud goiro bagin wala adin, ini maksudnya bukan bugot. Bugot itu pemberontak, atau bukan orang yang memang menentang orang-orang muslim dengan cara merampas. Ini pendapat yang kedua. Famanitturra goiro bagi wala adin, goiro bagin, ini menurut pendapat yang kedua, ini bukan pemberontak, wala adin, dan juga bukan orang yang memusuhi orang muslim. Kalau orang memusuhi muslim atau dia pemberontak, meskipun terpaksa, nggak boleh dia makan daging babi. Mati dan namanya pemberontak. Begitu juga musuh orang muslim. Dia sama-sama muslim tapi musuh. Dia begal atau dia rampas. Walaupun dia muslim, tetap dalam keadaan terpaksa seperti ini, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh. Karena dua orang ini adalah dua orang yang memang niatnya maksiat. Memberontak itu maksiat, bugot itu maksiat. Sekalipun imam atau pemimpinnya pemimpin fasik, tetap seorang muslim atau komunitas muslim ini tidak boleh memberontak. Jadi bagaimana caranya? Caranya nasihat. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihatu. Yang namanya agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Kesetiaan. Nasihat itu adalah kesetiaan yang muncul dari rasa sayang. Terus munculnya apa? Nasihatin pemimpin, nasihatin penguasa. Jadi bentuknya adalah nasihatin, memberikan nasihat, bukan memberontak. Nah, kalau memberontak, maka jalannya sudah jalan maksiat. Kalau jalannya jalan maksiat, maka tidak boleh ambil
keringanan ini. Tidak boleh ambil rukhsah makan daging babi atau makan bangkai, nggak boleh. Namanya jalannya sudah maksiat. Atas dasar ini saudara, maka orang yang berjalan dan perjalanannya itu perjalanan maksiat, itu tidak boleh ambil keringanan ini. Siapa orang yang berjalan dalam perjalanan maksiat? Budak, zaman dulu ada budak. Budak itu kabur dari tuannya, itu maksiat jalannya. Begitu juga bini kabur dari suaminya, maksiat juga jalannya. Jalan itu maksiat. Sampai di hutan nggak ada makan apa-apa, adanya babi, nggak boleh dia makan karena dia jalan maksiat. Apalagi yang termasuk jalan maksiat itu orang centeng, udah nggak ada centeng ya. dia memang ini kalau jalan pasti tugasnya adalah malakin orang, minta orang dagang diminta terus jalan sampai di hutan atau sampai satu tempat nggak ada makan lain, adanya cuma anjing, nggak boleh ambil ini karena jalannya centeng ini adalah jalan maksiat. Orang yang jalan dalam niat maksiat, maka dia tidak boleh ambil rukhsah, tidak boleh ambil keringanan ini. Ada asin fis safar, ada asin bis safar. Asin bis safar contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Tapi ada juga asin fis safar. Sebenarnya mah tujuannya dia ziarah. Tujuannya cakep nggak tuh ziarah? Cakep. Tapi kemudian di tengah jalan ini ada maksiat, dia melakukan maksiat, maka ini tidak termasuk yang tadi saya sebutkan, tidak termasuk orang yang maksiat perjalanannya. Karena asalnya perjalanannya boleh ziarah, tapi karena di tengah perjalanan kemudian ketemu maksiat, dia jadi maksiat, maka tetap boleh untuk menggunakan rukhsah ini. Namanya asin fis safar. Kalau ini asin bis safar. Yang asin bis safar emang niatnya memang sudah niat maksiat, tidak boleh ambil keringanan dalam keadaan darurat, makan bangkai, makan daging babi dan lain sebagainya, tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya orang-orang yang memang perjalanannya itu perjalanan yang bukan maksiat. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, itu banyak pengampunannya, maha pengampun. Maksudnya liman akala fi halil ittirar, untuk orang yang makan fi halil ittirar dalam keadaan darurat. Rahimun, dan maha penyayang, haitsu abaha, sekiranya Allah memperbolehkan fi tanawulil qadril hajati, dalam makan seukuran kebutuhan saja. Ghafur Rahim. Ayat ini ditutup dengan Ghafur Rahim. Kalau Rahim jelas Allah maha penyayang, namanya hambanya terpaksa dan dia memang tidak ada tujuan maksiat, benar-benar terdesak, maka Allah sayang, maka ada rukhsah atau ada keringanan ini. Allah sayang, Rahim. Nah, Ghafur di sini bisa punya dua pengertian. Pengertian yang pertama, kenapa tiba-tiba Allah menyebutkan Ghafur Rahim? Karena memang asalnya makan babi atau makan bangkai atau makan darah atau sesuatu yang disembelih karena nama selain Allah, itu asalnya haram. Tapi kemudian terpaksa dia diperbolehkan. Asalnya kan dosa, maka Allah Ghafur, Allah maha pengampun. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua, keadaan terpaksa itu saudara biasanya tidak muncul tiba-tiba. Orang bisa terdesak, bisa benar-benar apes banget, nggak ada makanan sama sekali, benar-benar nggak ada, udah. Itu biasanya karena dosa-dosa dia yang lalu. Pasti ada dosa-dosa yang dia nggak sadar hingga dia sampai kepada kondisi ini, benar-benar terdesak, seolah-olah nggak ada penolong lagi dah. Udah nggak ada lagi makanan yang halal, nggak ada yang lagi kasih makan dia. Ini biasanya orang yang seperti ini punya sebab, dia ada dosa-dosa sebelumnya, maka kemudian datang itu bala atau datang itu ujian, dia sampai kepada kondisi yang benar-benar darurat. Kondisi darurat, kondisi terdesak, itu biasanya disebabkan oleh dosa-dosa. Oleh karena Allah sebutkan di sini innallaha ghafurur rahim. Jadi kesimpulannya, dalam setiap hukum yang sifatnya umum itu pasti ada taksis atau ada pengkhususan, ada pengecualian. Di antaranya pengecualian yang dilakukan oleh sunnah, seperti
bangkai tadi. Bangkai yang dikecualikan apa? Bangkai yang dikecualikan itu belalang dan ikan. Darah yang dikecualikan darah apa tuh yang boleh? Darah yang bentuknya ada dalam badan hewan, yaitu hati dan limpa, ada pengecualian. Wa innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wallahu a'lam bissawab.